kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Yang terhormat kepada Bu Mumun selaku guru bahasa Indonesia. Sebelumnya izin memperkenalkan dahulu. Di sini saya Salsabila sebagai moderator dan di sebelah kanan saya ada Alpi dan di sebelah samping Alpi ada Tina. Sebelumnya di sini kami akan mempresentasikan, menceritakan kembali buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Anissa. Di sini saya akan menceritakan kembali isi cerita novel Ronggeng Dukuh Paruk pada buku pertama yang berjudul Catatan Buat Emak. Pada cerita satu buku novel Ronggeng Dukuh Paruk menceritakan apa itu Dukuh Paruk, adat dari Dukuh Paruk, dan ronggeng itu apa. Sehingga salah satu perempuan dari Dukuh Paruk yang bernama Serintil ingin menjadi seorang ronggeng. Awal mulanya Dukuh Paruk terletak jauh di tengah luasnya padang. Mereka menciptakan kehidupannya sendiri yang hanya terdiri dari 23 buah rumah di Dukuh Paruk. Konon leluhur dari Dukuh Paruk yaitu Ki Secamenggala, seorang bromoco yang sengaja mencari daerah yang sunyi untuk bisa menghabiskan kegiatan keberadalannya di Dukuh Paruk. Setelah itu menceritakan perjalanan Serintil menjadi seorang ronggeng. Serintil sangat menyukai menari seperti layaknya ronggeng. Padahal Serintil tidak pernah melihat secara langsung tarian ronggeng gitu. Karena ronggeng sudah hilang semenjak Serintil masih bayi. Dan di sini juga tercerita 3 anak laki-laki yang bernama Rasus, Darsun, dan Warta. Mereka adalah teman masa kecil Serintil yang selalu bermain di bawah pohon nangka dan selalu melihat Serintil menari layaknya seorang ronggeng. Saat menari Serintil terlihat oleh kakeknya yang bernama Sakarya. Yang dimana Sakarya meminta memberitahu bahwa cucunya sering menarikan ronggeng kepada Kartareja. Kartareja adalah seorang dukun dari Dukuh Paruk yang dimana akan membantu Serintil menjadi seorang ronggeng. Alunan ronggeng sendiri yaitu dengan cara gamelan dan calung yang akan dimainkan oleh Sakum yang dari dulunya sudah melakukannya alias sudah ahli. Setelah dibantu oleh Kartareja, Serintil disuruh untuk pentas tari ronggeng untuk membuktikan bahwa Serintil layak menjadi penerus ronggeng. Selanjutnya di bab 1 juga menceritakan tentang masa lalu di Dukuh Paruk yang membuat orang tua Serintil kehilangan nyawanya karena keracunan tempe bongkrek. Lalu di bab 2 menceritakan tentang Rasus yang dimana cerita tentang malapetaka tempe bongkrek yang membuat dia kehilangan emaknya. Tapi dia sendiri tidak tahu saat emaknya sedang keracunan tempe bongkrek. Dia dibawa oleh seorang mantri untuk disembuhkan. Tetapi setelah dibawa oleh mantri, emak Rasus tidak pernah pulang ke Dukuh Paruk lagi. Rasus berpikir apakah emaknya sudah mati atau emaknya sudah hidup bahagia bersama mantri yang dibawa pada saat itu. Dan di sini juga menceritakan Serintil menjadi penari ronggeng. Tapi Rasus sebenarnya tidak menyukai Serintil karena seorang ronggeng tapi Rasus tidak menyukai Serintil saat dia menjadi ronggeng karena setiap melihat Serintil dia selalu membayangkan atau melihat Serintil bagaikan emaknya. Di sini juga Serintil diceritakan tahapan menjadi seorang ronggeng seutuhnya, yaitu dengan cara melakukan upacara sakral, memandikan Serintil di pemakaman Ki Secamenggala, bernyanyi dan menari layaknya seorang ronggeng. Di bab 3 masih menceritakan Rasus dan menceritakan syarat terakhir Serintil menjadi seorang ronggeng seutuhnya, yaitu yang bernama buka kelambu penyembara laki-laki, yang dimana harus memberikan keperawanannya kepada seorang laki-laki untuk melakukannya. Untuk melakukannya pasti ada sebuah syarat dari Kartareja, yang dimana syarat laki-laki harus mempunyai 2 ringgit emas atau setara dengan 2 perak dan seekor kerbau. Tapi banyak orang yang beranggapan syarat itu terlalu sulit. Karena tidak banyak orang yang mempunyai 2 ringgit emas, termasuk orang-orang di Dukuh Paruk tidak mempunyainya gitu. Di sini sebenarnya Rasus sangat tidak menyukainya dengan syarat terakhir seorang ronggeng. Apalagi Rasus selalu melihat seperti bagaikan emaknya. Tapi Rasus juga tahu bahwa dia tidak bisa melakukan syarat tersebut. Pada akhirnya ada salah satu orang yang bernama Dower. Dia adalah orang dari kampung Pacikalan. Karena buka kelambu itu sudah banyak didengar oleh kampung sebelah. Banyak orang berminat untuk mencoba termasuk Dower. Dia datang dari Pacikalan ke Dukuh Paruk. Dower datang langsung ke tempat Kartareja. Tapi dia sebenarnya belum memenuhi syarat dari Kartareja. Dia hanya membawa 2 keping perak.
Namun Kartareja memberi Dower kesempatan karena tidak ada lagi orang yang mampu membawa syarat-syarat itu. Padahal besok akan dilakukan buka kelambu. Jadi Dower diberi kesempatan, dia harus membawa lainnya besok untuk memenuhi syarat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kembali novel Ronggeng Dukuh Paruh bagian kedua yang berjudul Hitam Pembukus Dini Hari. Dalam cerita kedua ini awalnya diceritakan bagaimana suasana pagi Dukuh Paruh yang terasa begitu sederhana dan tenang. Alam desa yang masih alami jadi bagian penting dari kehidupan warga. Tapi di balik semua itu mulai terlihat perubahan kecil yang pelan-pelan mengubah desa ini. Salah satunya adalah Sirtil yang sudah jadi Ronggeng. Sebagai Ronggeng, Sirtil jadi kebanggaan warga, apalagi dia dianggap membawa kembali kejayaan Dukuh Paruh. Tapi Sirtil sendiri sebenarnya mulai merasa hidupnya kosong. Peran sebagai Ronggeng yang dianggap mulia oleh orang lain ternyata bikin dia merasa terjebak. Cerita di bab kedua lebih banyak fokus ke Sirtil yang tiba-tiba jatuh sakit, tubuhnya lemah, mukanya pucat, dan dia kehilangan semangat buat hidup. Keluarganya, terutama Nyai Sakarya, berusaha keras merawat dia. Tetangga seperti Tangti juga sering datang bawa makanan dan menghibur Sirtil. Ada satu momen bikin Sirtil banyak merenung, yaitu waktu tampil bawa bayinya kecil buat main ke rumah Sirtil. Bayi ini kayak jadi pengingat buat Sirtil bahwa ada kebahagiaan sederhana yang mungkin selama ini hilang dari hidupnya. Terus di bab ini menceritakan bagaimana Sirtil mulai sembuh dan kembali tampil jadi Ronggeng. Tapi ternyata hidup sebagai Ronggeng gak cuma soal nyanyi. Orang-orang di luar mulai memanfaatkan Sirtil buat kepentingan mereka. Ada tokoh-tokoh penting yang ngajak Sirtil buat tampil di acara mereka. Bahkan sampai dibuat agenda politik. Sirtil awalnya cuma pengen membanggakan desanya, tapi sekarang dia mulai merasa hidupnya gak lagi punya kendali. Dalam hidup dia merasa semua ini bikin dia makin jauh dari dirinya sendiri. Kalau di bab keempat, cerita pindah ke Rasus, temannya Sirtil. Rasus yang sekarang sudah jadi tentara mulai punya kehidupan baru di luar Dukuh Paruh. Tapi meskipun hidupnya berubah, dia masih sering mikirin Sirtil. Di satu sisi Rasus merasa bersalah karena ninggalin Sirtil, tapi di sisi lain juga kecewa sama keadaan Sirtil yang menurutnya gak bisa lepas dari tradisi. Nah, pada bab terakhir, akhirnya Sirtil mutusin buat pulang ke Dukuh Paruh. Dia ngerasa capek banget sama kehidupan di luar desa yang penuh tekanan. Tapi ternyata pulang ke Dukuh Paruh gak bikin Sirtil sepenuhnya bahagia. Dia ngerasa kayak gagal, hidupnya penuh luka batin. Di desa Sirtil cuma mulai hidup sederhana lagi, tapi dia sadar kalau kehidupan sebagai Ronggeng udah bikin banyak hal berubah. Meski gitu, dia tetap berusaha menerima takdirnya sebagai bagian dari tradisi desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Di sini saya akan menceritakan kembali novel Ronggeng Dukuh Paruh buku ketiga yang berjudul Jalan Teler yang Ngala. Pada buku judul ini diawali dengan desa Dukuh Paruh yang mengalami kebakaran, lalu si warganya itu membuat gubuk dari bambu daun kelapa yang dianyam. Tetapi ada satu rumah yang tidak terbakar, yaitu rumah si neneknya Rasus yang sudah tidak kuasa turun dari pembaringan. Rasus bertugas di bagian di Jawa Tengah sebagai tentara. 4 tahun tidak menjenguk neneknya di Dukuh Paruh, Rasus pun meminta izin kepada komando untuk pulang. Saat perjalanan pulang, beberapa orang bersembunyi tidak berani menampakkan dirinya. Setelah sampai di rumah neneknya, Rasus melihat orang-orang yang sedang berkumpul di rumah neneknya, dan Rasus pun saling berkabar dan menyapa warga dengan ramah. Menjelang tengah hari, neneknya Rasus tuh meninggal dan dimakamkan tuh di keesokan harinya. Setelah pemakaman, Rasus dan Sakarya berbincang sekalian meminta bantuan untuk mencari Sirtil setelah hari. Di keesokan harinya, atap yang terbuat dari anyaman daun kelapa itu tuh mulai rusak dan menganjurkan mereka untuk memakai lalang. Setelah sekian lama, akhirnya Sirtil kembali pulang ke Dukuh Paruh, dan ada seorang perempuan yang melihat kedatangan Sirtil, yaitu Goder, anaknya, tampil. Lalu saat di rumah Sakarya, Sirtil memeluk dan mencium Goder karena rindu dan langsung menggendong Goder untuk membawanya pulang. Setelah itu Sirtil dan Goder itu pergi ke pasar Dauhan untuk membeli jajanan. Lalu Sirtil memberitahu Nyai Kartareja bahwa Pak Bajis akan datang ke Dukuh Paruh. Sirtil tuh bingung harus melakukan apa, namun si Nyai Kartareja tuh tidak memberi solusi. Nah, akhirnya Sirtil tuh gelisah dan tidak bisa tidur. Lalu Sirtil pergi ke kamar Sakarya untuk menenangkan diri.
Serintil tuh nyuruh untuk membeli gula, bubuk kopi dan jeruk untuk dan pepaya untuk menyuguhi tamu itu. Nah, neneknya si Rasus tuh meninggal tuh karena keracunan tempe bongrek. Lalu Serintil tuh di sana tuh mulai percaya diri menjalani hidupnya. Serintil tuh membeli rumah baru dan Serintil pun menyadari perasaannya bahwa dia tuh jatuh cinta kepada Bajus. Tetapi saat Serintil diminta untuk menemani Bajus rapat proyek pembangunan perairan, Bajus malah meminta si Serintil untuk menemani Pak Blengur pada malam itu untuk bermalam sama si teman Bajus itu. Dan si Serintil tuh kayak nolak gitu karena si Serintil tuh ketakutan. Saat Serintil hendak pergi, si Bajas tuh mengunci dari luar dan si Serintil tuh menjadi tidak waras. Dan Pak Blongur pun kasihan kepada Serintil dan menyuruh Bajus untuk pulang dan untuk mengantarkannya pulang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.